Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Rabu 7 Februari 2024, tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam bahasa Batak dikatakan, ingot ma nama naburuhon otik dogotilonna, jalan nama naburuhon managam pasu-pasu, mangalap pasu-pasu di namanggotil. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada lagu Batak yang mengatakan, molo si dua kacang guna tubuh, molo si dua gadong guna tubuh, molo si nuduan nadenggan donaro, jala molo si nuan naroa do naro. Artinya, jika kita menanam kacang-kacang yang numbuh, dan jika kita menanam singkong, maka singkonglah yang tumbuh. Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan, dan jika kita menabur ketidakbaikan, maka ketidakbaikan juga yang akan kita tuai. Demikian juga menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan menabur banyak akan menuai banyak. Jika kita menilai, memahami, mengimani firman hari ini secara harfiahnya, bisa aja hukum tabur tuai. Ya, kita tabur hanya 10 butir, ya nggak akan mungkin berpenghasilan 1 ton ataupun 100 kilo. Karena hanya 10 butir yang kita tanam, jagung ataupun kacang. Tetapi kalau kita tanam banyak, mungkin saja bisa akan banyak hasil yang akan kita tuai. Saudaraku di dalam Kristus, benar sekali yang dikatakan oleh firman ini. Sedikit kita tabur, sedikit juga yang akan kita tuai. Tetapi jangan terjatuh dalam pemahaman, ya kalau aku ingin memperoleh banyak, maka akan banyak-banyak aku berikan. Tidak. Jika seperti itu saja, hanya itu yang kita pahami melalui firman ini, maka kita akan mengecam berkat dari Tuhan Allah. Ya baik-baik sajalah, terus berdoa, teruslah rajin ke gereja, maka aku akan memperoleh banyak berkat. Orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah ke gereja, apalagi kalau kerjaannya jahat-jahat, berarti dia tidak akan memperoleh berkat. Itu yang akan kita pahami. Tidak, saudaraku. Kepada orang yang sangat jahat sekalipun, Tuhan memberikan berkat yang sama kepada orang yang sangat baik sekalipun. Orang yang sangat percaya sekali. Berkat hari yang baru, matahari yang baru, oksigen yang sama. Semua diberikan. Bahkan ada kadang yang jarang berdoa, agak-agak sedikit lumayan penghasilannya. Tetapi yang rajin berdoa, rajin ke gereja, tetapi tidak memperoleh apapun. Itu yang akan kita pahami. Jika kita hanya sampai kepada kalau sedikit akan dapat sedikit, banyak akan dapat besar. Ada hal yang sangat menarik dari pemahaman, sedikit kita tabur, sedikit kita tuai, banyak kita tanam, banyak kita tuai. Yaitu di dalam kehidupan kita itu adalah ada ketaatan, kasih dan mau melakukan firman Allah. Kita mau taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan mengasihi, menyayangi, dan memberi dengan keikhlasan. No pelit-pelit, no SGM,
sigotil monis. Tahu monis? Yaitu butiran paling kecil dari padi yang ataupun dari beras yang setelah selesai digiling di penggilingan. Biasanya itu akan hilang ataupun terbang, monis yang paling kecil itu. Jadi ketika kita mau taat, ketika kita mau ikhlas di hadapan Tuhan Allah, pada saat itulah kita memberikan hati yang baik, kehidupan di hadapan Tuhan Allah kita. Dan Tuhan Allah akan memberikan berkat, bukan dinilai secara materi. Tetapi yang paling indah adalah kita dapat bersyukur, walaupun ya kita nggak seperti orang lain, banyaknya hartanya. Mungkin kita sama-sama pekerjaannya, sama-sama karyawan di perusahaan X. Bisa saja si A banyak banget hartanya, yang si B hanya sedikit. Tetapi si B mensyukurinya dan hidup bahagia, tetapi si A terus kekurangan. Siapakah yang mendapat banyak berkat? Berkat tidak hanya soal jumlah, tetapi berkat adalah dari rasa puas dan bahagia, menikmati apa yang telah diterimanya dari Tuhan Allah. Dan menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Hal ini juga berkenaan dengan bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan Allah. Memberikan hidup kita kepada Tuhan Allah untuk Dia pakai menjadi berkat bagi orang lain. Dia pakai untuk alatnya menyampaikan kerajaannya, menghadirkan kerajaannya di bumi ini. Untuk itu, mari saudaraku, ingatlah, jika kita memberikan banyak, memberikan yang terbaik, kita akan memperoleh kerajaan Allah. Tapi kalau kita pelit-pelit, kerajaan Allah tidak akan pernah menjadi hadiah bagi kita. Karena kerajaan Allah hanya untuk orang yang kaya hati, suka memberi dan tidak bersungut-sungut. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Dalam hal memberi, dalam hal menyatakan ketaatan, Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Dia tidak mengecam, kalian semuanya harus baik-baik, kalian semuanya harus memberi banyak. Tidak. Tetapi Tuhan Allah memberikan pilihan dan menyampaikan konsekuensinya. Silahkan mau nabur banyak atau sedikit, tapi ada konsekuensi, pilih yang terbaik dalammu. Jadi untuk itu, dari hari ini firman mengingatkan kita, pilih yang terbaik dalam hidupmu. Kalau dengan menabur sedikit, menabur dengan ketakutan, kepelitan, ataupun banyak pertimbangan, pikirkanlah apa yang akan engkau terima. Tetapi buat apa kita menahan semuanya dalam hidup kita, tetapi kita kehilangan kerajaan Allah. Jauh lebih indah kita terus memberi dengan hati yang besar, dengan jiwa yang banyak diperbaharui oleh firman Tuhan. Baru kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan mampu bersyukur dalam hal apapun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami untuk memberikan pilihan yang terbaik. Apakah kami memilih melakukan yang terbaik? Apakah kami melakukan pilihan untuk melakukan yang tidak baik? Ajari kami Tuhan di dalam Roh Kudus-Mu agar mampu memberikan yang terbaik, menabur yang terbaik, menaburkan banyak, agar kami memperoleh kasih karunia-Mu dan tak pernah berkekurangan apapun, karena kami mampu mensyukuri seberapapun yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Karena itulah kehidupan kami, hanya hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.